Kenapa? Kenapa minta-minta? Tapi aku nggak maksa ya, apa maksa? Udah punya mobil belum, Mbak? Jawab, mampus. Oke. Viralin, gak usah malu-malu. Kamu udah punya mobil belum? Kamu viralin gue mana? Mana orangnya, mana, Bu? Atas kejadian ini, Satgas P3S Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut. Apa dokter Harus pakai nggak mau lepas topeng? Iya. Karena menurut saya seharusnya topeng itu hanya sebagai konten di sosial media. Delapan. Baru kita tarik ke bawah. Berdoa mulai. Yo, Bang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Mabal, si Pakun yang lagi happy punya mainan baru, dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo, Yes. today kita akan mencampur adukan beberapa info-info atau berita-berita yang lagi viral di persosmedan ya. Karena dipikir-pikir kemarin bener juga ya, kalau berdiri sendiri kurang banyak materinya. Ya udah kita gabung aja biar bisa di-pack jadi satu gitu ya. Ini yang pertama meluncur. Cus. Yo. Ya. Ini lagi viral banget dari TikTok. Aduh, aku rada wadididau mau nge-bridgingin ya. Diposting sama Bangsa Online. Jadi ada sebuah video viral nih ya yang memperlihatkan seorang pria berdandanan seperti wanita. Oke. Bahasa gaulnya waria. Marah-marah di tempat pelayanan kesehatan atau di apotik. Nah, karena kayaknya tuh dia ngamen, kalau nggak salah tuh kayak cuma dikasih 1.000. Ya Allah. Oke, marah, nggak terima. Nah justru saat nggak terima ini kan karena marah-marah, seorang petugas apoteknya tuh merekam, ya enggak? Dia justru menantang, yuk viralin aja, rekam, nggak takut. Gue orang kaya, dia pamerin kunci mobilnya. Gue ngamen gini juga, gue punya mobil atau seperti apa, pokoknya wadidaw sekali. Nah yang lebih wadidaw lagi setelah menantang untuk diviralin dan viral, datang lagi. Ngamuk. Nggak terima karena viral minta dihapus. Yang bikin aku nggak habis pikir, itu di Kembangan deket. Ya salam, ceki. Play. Kalau suntik gue bayar 100 juta nih, Gak apa-apa, suntik buruan. Bu, awas Bu. Suntik buruan, gak takut kalau kamu yang nyuntik, tapi apalagi dokter, kenapa? Ya harus pintar lah, kita kalau mental gak berani. Viralin, Mbak, yang penting kita gak nyopet. Viralin buruan. Buruan viralin, ada bencong gila gitu bawa mobil gitu, viralin. Udah, kenapa minta-minta tuh? Kenapa? Kenapa minta-minta? Tapi aku nggak maksa ya, apa maksa? Maksa Sebutin. sih kalau kayak gini. Kenapa? Kalau kayak gini maksa Oh, dong. maksa, ya udah maksa, viralin cus. Maksa ya udah viralin. Ada hukum nggak coba? Viralin. Kok gitu sih? Viralin. Tapi yang maksa punya mobil nggak coba gue tanya? Udah punya mobil belum, Mbak? Jawab, mampus. Jadi apotek ini tuh kayak nyatu sama klinik gitu. Jadi ada ruang dokter-dokter yang tadi bisa kita lihat juga. Dokter yang lagi praktek jaga di ruangan situ, di ruang dokternya itu diomelin juga gitu. Dia merasa tidak maksa dan dia mamer, walaupun gue pengemis, gue punya mobil. Ya tapi lu pengemis, bos. Udah secara gender jati diri nggak jelas. Iya, nanti Mas atau Mbak yang ujungnya nanti akhirnya dipanggil Kak gitu kan, saking bingungnya. Enggak, yang aku heranin ngapain minta-minta kalau udah punya mobil gitu. Kalau misalnya kehidupannya gak cukup, jual aja mobilnya buat makan. Gak ngerti. Dan aku ceki komen-komen, nah itu ternyata warga Kembangan Jakarta Barat itu mayoritas udah pada tahu siapa dia gitu. Pengamen atau pengemis yang suka maksa mintanya gitu. Dia berbentuk pria tetapi berdandan seperti wanita gitu kan. Nenteng-nenteng kunci mobil gitu, nggak habis pikir. Yang lebih wadidaw itu komen-komennya ya. Kita lihat nih, dasar teman-teman netizen tuh kalau udah merangkai kata tuh cukurukuk banget ya. Ini dari One Piece. Itu kunci mobil L300. Sebenarnya dia supir angkut pasir dan batu split, tolong lah. Sama yang lebih wadidaw nih mana nih ya? Ini dari Nani Suryani, langsung masuk CNN Indonesia.
Dan ternyata iya, meluncur dulu. Cus. Nih lebih tepatnya redaksi CNN yang ditayangin di Trans 7. Kenapa Mamang Apal? Tahu dong. Nih viral waria meresahkan mengamuk tidak diberi uang. Tolonglah ceki-ceki. Play. Curi perhatian warga dunia maya. Kejadian yang terjadi pada 22 Januari lalu ini dipicu oleh pengamen yang kesal lantaran dirinya tidak diberi uang setelah menyanyi. Karyawan yang ikut kesal ini pun memvideokan aksi pengamen tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Yang viralin gue mana? Setelah video viral, pengamen itu datang kembali ke apotek dan marah-marah mencari karyawan yang menviralkan dirinya. Namun, karena orang yang dicari tak ketemu, pengamen tersebut mengambil handphone yang berada di kasir dan memerintahkan agar videonya dihapus dengan nada mengancam. Buruan. Karena videonya itu viral di sosial media, nah pelakunya ini datang lagi di hari Kamis jam 1 siang. Nah marah-marah. Pada saat itu yang dia marah-marah bukan sama korbannya ini yang memviralkan, tetapi sama kasir. Dia marah-marah karena videonya viral. Dia marah-marah minta tolong videonya dihapus karena dia viral gitu kan. Atas kejadian ini, Satgas P3S Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut. Satpol PP. Iya, akibat viral mungkin ada laporan juga ya dari pihak klinik atau apoteknya ya yang akhirnya ya petugas yang apa ya memang ranahnya untuk mengamankan. Berarti dalam case ini kan Pol PP ya. Iya. Karena gimana diidentifikasinya sebagai apa? Pengemis berarti kan, ya Iya. kan? Pengemis. Waria juga. Terus ya membuat onar juga gitu. Jadi Iya. beberapa satgas tuh tadi yang diturunkan gitu. Ya kocaknya dia itu kan nantangin supaya viral. Nggak expect kali bakal viral gitu ya. Setelah viral dihujat. Oke. Terus di follow up juga sama petugas. Itu yang akhirnya dia datang lagi ngamuk minta hapus. Ya kan udah kandung kesebar ya. Iya. Bayangin nih kalau kita lihat ini jam 6.02 ini kemungkinan redaksi pagi CNN yang tadi pagi orang lagi menyambut long weekend dikasih info soal waria ngamuk. Tolonglah. Liar. Ya, tadi begitu disebut Satpol PP gitu kan, aku langsung kebayang kan kayak waktu razia waria gitu. Itu kan pasti udah nggak asing kan Satpol PP gitu. Ya, razia gitu, Iya. terus kabur gitu. Oke, tolonglah. Aduh, maafkan ya Santu People, tapi ini sangat-sangat viral dan menurutku menarik ini ya. Iya, cukup wow ini Nah, mah. karena banyak keluhan teman-teman netizen di sosmed tuh yang memang kayak yang bilang di Cengkareng ada, pokoknya terus dia menyebutkan gue pernah ngeliat di daerah Puri, daerah Kemang, daerah intinya daerah Jakarta Barat gitu. Makanya memang sebagai warga Jakarta Barat tuh kayak tolonglah ya, untung Kita nggak pernah Bon ketemu jeruk ya. aman, Bon jeruk, tolonglah. Kita kasih nextnya. Yes. Nah ini Nyo, Iya. ini mungkin bisa dibilang agak fullnya ya dari pihak apotek atau klinik yang merilis rekaman CCTV saat waria tersebut datang kedua kalinya sambil ngamuk-ngamuk karena viral. Ya kan dia nantangin ya, Iya. viralin sambil gini di kunci mobil. Gitu. Mungkin sampai ke orang di kampungnya gitu kan kali. Oh jadi selama ini kamu pengemis, selama ini kamu waria gitu. Apa gimana nggak ngerti. Masih dari Bangsa Online, ceki-ceki. Play. Mbak, yang viralin gue mana? Yang viralin gue mana? Mana orangnya mana Bu? Yang viralin gue mana? Gue bawa mobil kan? Suruh hapus nggak? Kalau nggak gue maki-maki loh, sumpah loh. Ya orang bukan saya. Mana? Buruan! Gue bilangin lagi buruan. Gue ambil. Duh, mohon maaf, aku salfok. Dia kan rambutnya gondrong ya, pakai tank top. Cuman dari bodinya body abang-abang, ya nggak. Terus ngamuk di awal mungkin dia mencoba lemah lembut gitu ya, sesuai dengan tampilannya. Tetapi begitu nggak dapet yang dia pengen, keluar jiwa abang-abangnya. Nggak lah gitu. Gasnya tetap abang-abangnya tuh keluar, nggak bisa dibohongin. Sambil ngambil HP sampai jatuh-jatuhin apa itu tadi kan. Iya, kodrat abang-abangnya tuh nancep. Tolonglah, lanjut lagi. Lanjut. Buruan!
Bilang ada besok, bilang gitu. Bilang ada besok, bilang ambil HP. Jangan teriak, lo ngomong teriak maling baru kasih. Baru teriak maling. Terus bawa mobil ya. Aku ini lumayan jual 500.000 juga. Lo teriak maling, lo teriak maling. Sejahat lo minta maaf, gue kasih nih HP-nya nih. Lo bilang minta maaf sama gue, Mbak. Ya kan yang viral kan bukan saya. Ya lo bilang minta maaf. Kasian nggak kalau begini, benar nggak? Kasian nggak? Ya udah, kasian nggak? Tolong dihapus ya. Iya. Ya kalau hapus kita nggak. Aku orangnya nggak pernah nggak maksa kok, cuma keras sama keras. Saya sampai kan ada minus yang saya bilang gini nih ya. Aku bilang gini nih. Aku bilang apa coba entar dulu. Enggak dulu. Aku di video dikirimin teman aku, saudara aku. Gue bilang gini nih. Aku maksa enggak? Dia jawab ngomong, kalau gitu maksa dong. Kita mau jawab apa? Itu kan udah ada minus-minusnya, ngerti nggak? Tolong hapus ya. Jadinya kita balikin. Gue bisa ngambil HP nggak apa-apa. Kalau nggak mandang keluarga aku sih, gue nggak jadi masalah. Gue banyak keluarga, ngerti nggak? Maaf ya. Mungkin kalau pada punya masalah pasti. Iya, aku sih nggak ada masalah, cuma yang di sini karena banyak orang kali dari macam-macam gitu. Apa Pak? Oh, enggak. Bilangin kenapa banyak apa? Kenapa? Ulangin yang tadi. Maksudnya kita kan lagi banyak. Percuma Mas, mau Mas aku ngerti tadi kan mungkin pegawai seniornya yang mencoba menenangkan gitu. Karena biasanya yang model-modelan kayak begitu tuh harus dilemah lembutin itu kan. Nggak ngerti aku juga kenapa. Tadi kan sempat menurun tuh nadanya tuh kan, sempat mereda gitu kan. Terus tadi waktu mereda terus terdengar pegawai senior itu kayak ya kan ya udah maklumi aja sama-sama salah, intinya mah gitu buat meredam sebenarnya kan. Dia malah pengen ngevideoin gitu. Gimana tadi bilang tetap aja mau dia ngevideoin. Toh si video awal udah beredar, teman-teman netizen udah kadung ngecap gitu. Udah kadung menilai. Terus juga tadi bisa kita lihat di CNN, petugas pun sudah berstatement gitu. Bahkan ada 3 satgas yang turun langsung sedang memburu kemana nih ya. Mungkin laporan pidana bisa ada pengancaman di sini gitu kan. Ada upaya ingin merampas handphone gitu kan. Udah coba 500.000 nggak apa-apa lumayan. Terus secara pekerjaan pengemis bisa kena sama Pol PP gitu. Terus secara banyak lah mungkin ya, nggak ngerti aku juga bingung. Lagian dia ya bener sih, tadi kan ada tulisan kenapa kemarin nggak mikir gini Mas gitu kan. Iya itu pas waktu di videoin kenapa dia malah nantang balik, ya udah viralin aja gitu. Giliran viral malah minta dihapus. Gimana nih abang-abang teh liar. Kita next nih. Just Nio. Ya. Ternyata ada apa namanya next shotnya ya, lanjutan scene berikutnya yang diposting langsung nih. Tadi sambil ngelihat ternyata pengupload pertamanya adalah Inel. Kemungkinan yang petugas yang tadi di CCTV dicari-cari nih sama abang-abang ini ya. Ya kita lihat nih scene lanjutannya, ceki-ceki. Play. 300.000 sehari. Yang penting saya nyopet juga kalau ketahuan nggak ada hukum loh. Kalau nyopetnya cuma sekilas harga sekian, paham nggak Pak? Aku begini punya mobil, bikin rumah di kampung, viralin. Viralin, gak usah malu-malu. Kamu udah punya mobil belum? Panas. Udah punya mobil belum? Jawab dong. Jawab, udah punya mobil belum? 3 mobil. Oh udah bagus. 300.000. Sehari dapat 300.000 gitu kan. Yang penting kalau dia nyopet juga, ya kalau ketahuan gak ada hukum. Katanya nyopetnya cuma sekilas katanya ya. Harga-harga sekian, aku nggak ngerti jujur. Nggak ngerti, coba ya kita telah lagi ya. Biar kata Linda tuh telah lagi. Sehari. Yang penting saya nyopet juga kalau ketahuan gak ada hukum loh. Kalau nyopetnya cuma sekilas harga sekian, paham nggak Pak?
Aku begini-begini punya mobil bikin rumah di kampung. Viralin. Oke. Viralin, gak usah malu-malu. Kamu udah punya mobil belum? Panas. Udah punya mobil belum? Jawab dong. Jawab, udah punya mobil belum? 3 mobilnya. Oh udah bagus. 300.000. Aku merinding sumpah. Dandanannya cewek, rambutnya panjang gitu kan. Tapi ngelihat apa namanya postur tubuhnya gitu, apalagi ngeliat ekspresi mukanya abang-abang banget. Jadi mungkin sama tukang pukul aja kayaknya sereman dia dibanding tukang pukul gitu. Tolonglah. Aduh, liar. Ninyo, kita dengar ke nextnya penjelasan Satgas yang bertugas ya, versi fullnya ya, ada dari Pol PP, terus juga ada dari Dinsos, itu kan karena pengemis juga, terus juga nggak tahu dari pihak kepolisian itu kan, ada tiga elemen nih yang harus menjinakkan satu waria yang tantrum meluncur. Ninyo, Tribun Jakarta official ceki-ceki. Play. Itu terjadi di apotik Rapa Pharma yang berada di Jalan Haji Lebar, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Usai video itu viral, pada Jumat 24 Januari 2025, petugas Satpol PP dan Sudinsos Jakarta Barat mendatangi apotik tersebut untuk mengetahui kronologi yang sebenarnya. Petugas Sudinsos Jakarta Barat Rahel Sixtia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 Januari 2025 malam serta pada Kamis 23 Januari 2025 siang atau keesokan harinya. Rahel menuturkan bahwa berdasarkan keterangan korban kepadanya, waria itu memang sering datang ke apotik untuk mengamen dengan cara yang memaksa. Atas kasus ini, korban berinisial L itu pun telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Kalau untuk info yang kita dapat langsung dari korbannya, inisial L itu pelakunya itu datang tuh di hari Rabu di tanggal 22 Januari 2004 sekitar jam 10 malam kayaknya deh, pokoknya 2 malam, 8-10 malam. Nah itu emang dia memang udah biasa gitu, dia minta uang, cuman karena pelakunya ini nggak kasih, dia marah-marah. Nah sempat sebenarnya inisial L ini awalnya nggak ada niatan untuk memviralkan videonya, dia hanya videoin atau dokumentasi supaya jaga-jaga aja nih suatu saat kalau misalkan dia balik lagi untuk ada kejadian yang tidak diinginkan, dia punya bukti seperti itu. Nah setelah itu pelakunya ini pergi. Nah terus datang karena videonya itu viral di sosial media. Nah pelakunya ini datang lagi di hari Kamis jam 1 siang. Nah marah-marah. Pada saat itu yang dia marah-marah bukan sama korbannya ini yang memviralkan, tetapi sama kasir. Dia marah-marah karena videonya viral. Dia marah-marah minta tolong videonya dihapus karena dia viral gitu kan. Nah karena dia marah-marah nggak terima, terus handphone kasirnya ini dirampas. Posisinya sih kalau yang ada di video memang handphone kasirnya ini ada di atas meja kasir. Dirampas kayak untuk menggeretak atau tidak tahu ya kayak gimana, supaya minta tolong dihapus. Nah tidak lama handphonenya dibalikan, tapi si pelaku ini minta tolong kayak pihak kasirnya memberikan permohonan maaf gitu. Dilakukanlah permohonan maaf seperti yang ada di video yang viral itu. Akhirnya handphonenya dibalik. Itu pelaku benar naik mobil ya kesini ya? Iya betul, beneran naik mobil. Mobilnya jenis apa? Mobilnya Ayla sedan warna putih. Oh, Ayla warna putih, bukan L300 pengangkut batu sama ini ya, pasir sama batu split ya. Kan tadi kan sempat ada tuh teman-teman netizen yang komen begitu, bukan ya, udah di Ayla putih gitu ya, bukan L300 pasir sama split, bukan. Kadang-kadang netizen suka kaget mamang ya, tolonglah ya. Aduh, abang-abang bikin 3 elemen aparat negara turun tangan, Pol PP, Dinsos, sama pihak kepolisian. Pengemis masuk, waria masuk, ya mungkin nanti pengemis Dinsos kan. Perwariaan mungkin sama Pol PP. Terus masalah Pak Polisi karena pidananya ada pengancaman, ada upaya ingin pengambilan handphone dan segala macemnya ya. Aduh, Mas, hobi kok ngeborong, Mas, tolonglah. Gitu ya, kita kasih koneksinya meluncur. Nyo, ini juga rame di sosmed nih, Nyo. Perihal Doktif pada saat diundang di salah satu program TV, ya sebut aja Trans TV lah, di pagi-pagi ambiar gitu. Katanya sih
sekitar 2 dari 4 host atau 3 dari 4 host itu teman dekatnya SS ya, diduga tuh ya. Aku baca dari komenan teman-teman netizen gitu. Satu yang netral gitu. Jadi ada pertanyaan yang seolah kalau aku lihat teman-teman netizen tuh nangkepnya seolah itu pertanyaan atau pertanyaan yang apa ya, agak memaksa meminta Doktif buka topeng gitu seolah. Tapi biar kita nggak salah saham, kita lihat dulu nih dari Indo Today, ceki-ceki. Play. Dan kenapa, dan pertanyaan saya dok, kenapa dokter nggak mau lepas topeng? Karena menurut saya seharusnya topeng itu hanya sebagai konten di sosial media. Kita kasih kesempatan dokter untuk menjawab, silakan dok. Ya karena yang memang ini yang Doktif inginkan, Doktif tidak ingin dikenal dengan publik. Tetap anonymous ya. Tapi kenapa? Maksudnya aku gini, karena kayak aku di Trans TV, saya tuh diberikan status sebagai fashion police. Tapi kan di luar itu kan saya harus menjadi diri saya gitu. Bagaimana dengan Limbat yang tidak pernah bersuara? Beliau bisa bersuara, kok dia nggak pernah bersuara? Dokter pengen punya ciri khas sendiri. Jadi berarti dokter dan itu ada dokter, itu hak masing-masing. Oh iya. Poin itu kan ya kan memang sekilas terkesan memaksa gitu ya. Kayak kenapa sih saya aja di sini boleh di luar enggak gitu. Iya memang agak blunder sih. Karena kan itu kan aksen ya, ciri khas ya. Betul. Masalahnya nih kalau menurutku ya, kalau dibuka kan berarti akan jadi Dokter Amira gitu. Terlalu besar historinya, coy. Historinya jelas ada jejak digitalnya. Banyak juga orang-orang gede gitu yang mengenalnya karena dirawat waktu COVID itu kan. Jadi dia pengen as adoptif aja. Jadi ada dua persona nih, sebagai Doktif sama sebagai Dokter Amira gitu. Iya, padahal ya Mang ya, kalau misalnya stop ditanya tadi di Mami DP kan, Mami DP bilang berarti mau tetap anonimus ya gitu kan. Selesai sampai di situ. Iya, sampai situ aja itu kayaknya aman gitu. Cuman masih dilanjut lagi kan saya sebagai kayak gitu. Jadi kayak kok kesannya maksa ya gitu ya. Itu kesan seperti itu yang akhirnya ditangkap netizen gitu. Yang akhirnya rujakan dari teman-teman netizen yang mendukung Doktif meluncurlah ke sana begitu. Bahkan sampai Ibu Nyai Nikmir ikut gemes juga meluncur. Ninyo, katanya sambil berak Nikmir sampai bikin video ini dari akun diblokir. Pingilimin hidup ceki-ceki. Play. Sambil berak. Karen Delano kenapa ngambek? Pertanyaannya di balik ke lu nggak bisa jawab, lu ngambek, lu tek-tekin terus semua. Nggak, sekalian lu tek Pak Cete tuh yang punya Trans TV. Basic lu kan bukan host, ya. Belajar gimana caranya jadi host yang baik. Host itu nggak boleh berpihak. Host itu harus netral, ya. Udah deh. Belajar lagi cara jadi co-host yang baik dan benar. Lu dandanin diri lu sendiri aja nggak bisa, jadi fashion police juga nggak becus, apalagi jadi host, co-host. Baru gitu udah ngambek. Gak seru. Jadi katanya ngambek saat teman-teman netizen tuh ngegeruduk lagi apa ya, intinya nyenggol-nyenggol soal wig gitu ibaratnya gitu. Karena di video tadi kita lihat pengibaratannya itu job desk. Jadi ibaratnya ya kan di perusahaan saya juga saya bekerja sebagai manajer gitu, di luar enggak, tetap orang biasa bukan manajer. Sedangkan Doktif itu kan persona gitu, persona gitu. Karena dia diundang sebagai Doktif gitu, bukan sebagai Dokter Amira. Ya makanya ya nggak tahu lah, bingung aku juga. Liar. Bahkan sampai netizen membandingkan di stasiun yang sama gitu. Terus perlakuan host masing-masing program itu berbeda nih meluncur. Ninyo, bahkan ini ke up lagi dan di komen lagi sebagai apa ya, rujukan sama teman-teman netizen gitu ya, buat ngebandingin di stasiun yang sama, beda program, beda host, perlakuannya pun beda. Di sini lebih enjoy katanya Maya. Ceki-ceki. Play. Dokter detektif diserang buzzer, netizen menduga suruhan dokter ini siapa lagi kalau bukan? Maksudnya diserang buzzer gitu dok? Iya, diserangnya sama peternak. Oh, peternak. Jadi di dunia sosmed ini ada yang namanya ternak buzzer. Oh, ada. Diduga inisialnya DRL. Diduga. Oh,
kayaknya kenceng banget dah, Bang Haji. Ngomong dong. KRL itu kereta. KRL. KRL. Dok, serangannya Ya tuh. kan adik kakak. DRL adeknya. Adeknya KRL. Adek kakak. Yang paling kenceng itu terutama DM ya. Iya. Tapi kasihan deh, Doktif tuh nggak ngaruh. Di DM jelek nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Terus ada juga yang mendatangi kliniknya Doktif. Jadi nyuruh-nyuruh orang datang ke kliniknya Doktif. Beda kalau Doktif langsung datengin kliniknya. Oh, gerebek langsung doktif, langsung gerebek. Katanya ada dokter katanya ada datang ke sebuah klinik. Ntar ada yang nangis loh. Nangis loh ketahuan. Nggak ada surat izin prakteknya. Nggak ada. Nangis. Pak Ruben, nanti nih begitu ketahuan nggak punya surat izin praktek, langsung buru-buru bikin sehari jadi. Jangan kasih tahu dulu, makanya jangan kasih tahu dulu, Dok. Oh bisa gitu? Bisa gitu ya? Oh bisa gitu? Bisa. Hari jadi bisa. Kita nih yang dokter beneran nih ya. Langsung mikir, oh bisa gitu, Papaya tadi bikin loh kata dia. bikinnya. belajar. Makanya dokter mau minta gimana sih caranya tips and trick supaya bikin STL surat izin praktek dalam 9,5 jam jadi. Doktif, Ya. setelah dapat penyerangan sempat ngerasa takut nggak atau akhirnya ingin berhenti? Semakin diserang Doktif itu karakternya, kalau teman-teman Doktif yang tahu, semakin Doktif diserang, difitnah, itu seperti kayak disiram bahan bakar, semakin Menyala. Akhirnya itu yang membuat akhirnya Doktif ini harus sampai tuntas gitu. Harus sampai tuntas. Dokter Gitu. Soima sih pinter banget sih. Pok gimana ya? Ya setahu aku ya, mohon maaf kalau salah ya. Ya kan as a host itu ya ngeblank aja, jangan milih site apa-apa, ngeblank aja, ya anggaplah host ini site-nya si bintang tamu, si narasumber gitu. Untuk kalau mau jadi dari sisi ini ya pro ya, kalau mau dari sisi kontra, nanti si host ini seakan-akan mengkonter terus gitu, mengkonter terus argumennya gitu, bukan menyerang tapi mengkonter gitu. Kalau bilang ini kan lu bisa alasannya seperti ini, gimana kalau point of view seperti ini gitu, ibaratnya kan. Kalau ini kan point of view polos, terus seolah berada di side-nya Doktif gitu. Makanya tadi Soimah, oh bisa ya, oh emang bisa, seperti apa, gitu. Biar ngorek terus gitu. Kalau yang sebelumnya kan bertanya, terus menyarankan, terus membandingkan gitu. Iya, jadi kayak ini emang ya seakan harusnya tuh begini. Iya, jadi kayak seakan harus idealnya gitu tuh ya yang kayak dia ini, padahal dia sebagai host gitu. Mungkin miss-nya mungkin di situ mungkin ya. Ya balik lagi kita awam gitu kan. Kalau salah ya mohon maaf, kita hanya sebagai netizen biasa gitu ya. Tapi yang Brownies ini keren sih. Udah sempet naik tensinya, di breaking lagi sama Wendy, dicairin lagi gitu kan. Sempet naik lagi, cairin lagi sama Soima. Nice. Tolonglah kita kasih nextnya. Ninyo, nextnya kita nyerempet kasus Agus sedikit ya. Jadi ini ada konten kreator TikTok Ramadan Supardi. Oh PSG, kirain PSD. Yang mengcompile video dari case Agus, yang aku mengacungkan 2 jempol. Wadidaw banget kompilasinya. Ceki deh. Play. Paling sering ini yang ngomongnya ini berantakan nih. Pembela tim lemah, apa namanya, pengacara lemah. Ya segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu. Kalau mau ngomong di media, disusun dulu kalimatnya yang jelas. Sangat miris melihat kalau beginilah ditonton oleh publik. Oke ya, untuk pengacara donatur yang telah menggugat Agus, kita akan lapor balik untuk terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat. Dia telah memainkan para tergugat termasuk Agus yang menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi itu. Dia mencabut kuasa, menggugat. Ini sama sekali telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai advokat. Untuk itu kita segera laporan ke GPN Pradi. Siapa aja? Ya pengacaranya yang donatur itu kita akan segera laporin terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Untuk depannya part depannya buat Ramadan angkat topi. Angkat topi. Walaupun transisinya sederhana, ya editingnya sederhana, tapi
buat aku milah-milah momennya untuk dikompil jadi sebuah story yang nyambung itu lumayan sulit. Respect, mantap. Apalagi etis itu paling suka banget itu. Karena falsetnya itu pas gitu, on point pas gitu, nggak pitchy gitu. Itu lebih ke ini sih, Mang, suaranya serak. Iya, naik set, swing keren. Tolonglah. Kita kasih next ya. Just. Jadi yang tadi kita anggap sebagai intermezzo, yang ini juga ada tambahan intermezzo nih. Agus yang sedang menikmati aktivitas dia sehari-hari yang sekarang nih kalau kita baca dari postingan Bang Tono 7788 dari TikTok, katanya Agus jadi guru senam pagi. Wow, sebuah kegiatan yang positif gitu kan. Jadi kayak mengajak teman-teman masyarakat sekitar gitu yang mau senam tuh jadi lebih sehat lagi gitu. Senam pagi, wah itu sehat banget kan. Ceki. Play. Belok seperti kiri kanan seperti ini ya. Terus begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita tarik ke bawah. Berdoa mulai. Selesai. Oke, setelah itu inilah namanya ada beberapa teknik olahraga yang bagus banget ya. Olahraga dasar yang kita permainkan hari ini, yang kita olahragakan ya walaupun tidak semaksimal mungkin karena Bang Agus ini hanya adalah dasar-dasar yang Bang Agus ketahui aja ya olahraga. Oke. Memang tempat ini bagus sekali buat olahraga. Bang Agus tadi sampai keringatan seperti ini, lihat nih sampai basah nih ya. Aduh, padahal itu cuma olahraga dasar yang Bang Agus lakukan, tapi luar biasa. Terus sekarang Bang Agus kepengen melakukan suatu hal apa ya kira-kira ya? Senam udah yang Bang Agus lakukan nih hari ini. Kira-kira di mana lagi yang paling tempat kita mau korek-korek air kolam ya, menguras air kolam, kira-kira air kolamnya di mana ya? Oke. Kita ke air kolam aja yuk. Mana kolamnya sih? Mau ngapain? Jalan aja nih kan? Ke kolam di mana? Ya, kita berjalan ya. Oke. Mana? Ke kolam mana kolam? Sana lurus. Oke, kita berjalan terus ya. As nabrak. Aduh abang, jadi aku matiin dulu. Ini aku bingung sama judul dari Bang Tono, Agus jadi guru senam. Ekspektasiku adalah ngasih tahu ini untuk peregangan tangan ini. Malah ya udah nggak apa-apa, namanya juga intermezzo ya. Tapi mantap, melakukan kegiatan-kegiatan positif itu harus didukung pokoknya Mah ya. Coba aku jadi salfok tadi di terakhir. Awas nabrak. Iya, udahlah, aku matiin aja dulu. Jadi ngerepotin istrinya ya. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, ya. Ini lastnya ya. Selain menjadi guru senam, kalau kita flashback juga beberapa hari yang lalu sempat kita play juga postingan dari Bang Tono yang menyebut Agus belajar bahasa Mandarin gitu untuk nanti pas keliling dunia waktu nyampe ke Cinanya bisa berinteraksi mungkin ya. Kali ini Bang Tono ngeposting lagi di 22 jam yang lalu dengan caption Agus lagi belajar bahasa India. Rencana Agus mau tinggal di India, kata captionnya ya. Bagus loh tapi ini. Jadi dia melatih kemampuan berbahasa dia. Berarti sudah bisa bahasa daerahnya, bahasa Indonesia gitu kan. Ditambah kemarin sangat lancar sekali di video ya berbahasa Mandarin itu kan. Terus sekarang katanya bahasa India nih kalau kata Bang Tono nih. Ceki. Play. Janina sota he ya kadua he kuce hota he. Yes, kalau Bang Agus merekete he lagu India he, mere he, gimana he? Bagus he? Pasti merekete he, mere kete he, pastilah. Tum jana merekete ham, tum kabi kusi kabi gem. Kabi kusi kabi hem najoda hengge hem. Kabi kusi kabi hem. Dil tum se ke mere kete he. Ha tum jane ku mere he. Bang Agus he baca puisi he. Bisa he. Dengar he. Oke he. Mere he. Puisi India he. Untuk istri he tercinta he. Dengerin puisi melekete he. Asli Bang Agus mere ku melekete he. He? Ingat he.
Ingat puisi Bang Agus mere-mere tumse hara-hara hura. Ha kum tumse jam-jam he tumse mere kete he. Ha uhe ha tum mere-mere dil. Jam janaha hai dil se mere hara-hara. Ku tumsa sanaha mere-mere. Pokok sintam kumcu se. Ini bener apa salah juga kita nggak tahu loh, Kita karena nggak kita tahu. memang nggak ngerti ya. Tapi bagus ada tumse. Tapi yang memang tahu meregehese. Gitu. Apa tuh? Ya nanti teman-teman yang orang Sunda pasti ngerti arti kata meregehese gitu ya. Ngasih aja susah gitu. Oh. Meregehese manemah gitu ya. Aku cuma salfok tadi apa nggak pegel lehernya begini-begini terus ya Mang ya. Lo justru itu mendalami. Iya, jadi selain aksen, bahasa, juga gestur gitu. Sama mungkin bisa apa ya? Teman-teman santuy people mungkin bisa merekomendasikan terapi-terapi chiropraktor gitu kan, yang mungkin bisa siapa tahu kan bisa memperlancar gitu kan setelah dikeretek gitu kan. Iya, teknik bread gitu ya. Iya, bisa gitulah ya. Ya pokoknya mah segala sesuatu yang positif mah disupport. Mantap, mending begini belajar bahasa, jadi guru senam gitu, jadi kayak nggak usah berkonflik-konflik ria lagi gitu. Jadi yang komennya pun happy-happy, wah bisa kita lihat yang komennya happy-happy. Itulah hanya. Semoga nggak terlalu berat ya, sama nggak terlalu bikin emosi, karena masa mau menyambut long weekend harus emosi gitu ya. Ya, itulah segitu dulu ya. Kita lihat teman-teman santuy people lebih happy atau lebih tertarik sama info yang mana, yang Waria ngamuk, apa yang Doktif dipaksa dipaksa dalam tanda kutip ya, buka topeng, atau Agus yang punya banyak kegiatan positif yang baru ini ya. Kalau Nyonyo yang mana paling josnya? Yang ini sih, yang Waria sih. Iya sih, memang juga yang Waria paling jos itu udah paling yang wadididaw main bowling banget ya. Kalau santuy people yang mana ya? Di komen ya, seperti biasa. Sekarang kita ke super thanks dulu. Luncur, cus. Yo, super thanks kita ke the one and only dari Saninata. Sikat. Gila sih kasus ini, makin kesini makin jauh dari selesai. Setuju sama LQ, hajar aja tuh FA, katanya Eva harus kena batunya. Alot, tapi nanti mungkin beberapa video ke depan memang coba dikompel video-video kecil kayak tadi ya. Ya siapa tahu bisa menggeser gitu ya, case-nya pelan-pelan ya. Kita berusaha semaksimal mungkin ya. Tolonglah ya. Dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kakak Saninata, yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Yaudah. Mamang siapa yang bolos, Pakun yang lagi happy sama mainan barunya, 2 tepi mangkok cabut dulu dan ciao.